Halo, bertemu lagi dengan saya Pendeta Ramos Simanjuntak. Apa kabar saudara di sana? Kita ketemu kembali dalam Awaken Spirit Channel hari ini. Dan hari ini saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan ada damai sejahtera Tuhan Yesus bersama dengan saudara. Dan saya tetap mengingatkan agar saudara mematuhi protokol kesehatan di dalam menghadapi pandemik Corona 19 ini, supaya saudara dan orang-orang sekitar saudara tetap terjaga kesehatannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita belajar satu bagian dari firman Tuhan yang terdapat dalam Keluaran 4 ayat 24 sampai dengan 26. Kenapa saya ambil bagian ini? Karena menurut saya beberapa orang awam yang membaca bagian ini bisa kebingungan akan maksud dari ayat-ayat ini. Oleh sebab itu saya tergerak untuk mempelajarinya dan men-sharekan apa yang saya dapatkan melalui channel Awaken Spirit ini. Oleh sebab itu saya akan membaca ayat-ayat tersebut dan Anda dapat melihatnya dalam screen laptop atau handphone saudara. Keluaran 4 ayat 24 sampai dengan 26. Demikian bunyinya. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Lalu Tuhan membiarkan Musa. Pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ya di sini banyak dari kita bisa terjebak dalam pembacaan ayat-ayat tersebut. Kenapa Tuhan mau membunuh Musa? Padahal di dalam ayat-ayat sebelumnya justru Tuhan sedang menyuruh Musa untuk kembali setelah 40 tahun pelariannya dari tanah Mesir. Ya, dia selama 40 tahun ada di tanah Midian dan dia menikah di sana dengan anaknya imam Midian bernama Yitro. Namanya Zipora. Dan ayat-ayat sebelumnya menyatakan bahwa Tuhan mengutus kembali Musa untuk kembali ke Mesir agar ia dapat berhadapan dengan Firaun dan dapat membawa bangsa Israel, umat kepunyaan Allah itu, keluar dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tetapi kenapa di dalam ayat 24 ini justru memperlihatkan suatu kontradiktif? Ketika Tuhan mengutus Musa, tapi di tengah jalan menuju Mesir itu, loh, Tuhan hendak membunuh Musa. Ini apa yang terjadi? Apa kesalahan Musa? Dan apakah benar Musa yang ingin dibunuhnya? Maksudnya dibunuh oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat di dalam ayat 24 dalam bahasa Indonesia memang tertulis nama Musa, tetapi sesungguhnya di dalam bahasa asli atau bahasa Ibrani tidak ada kata Musa di dalam ayat tersebut. Oleh sebab itu, karena tidak ada terdapat kata Musa di dalam ayat 24, para penafsir terbagi dua penafsirannya, yaitu pertama menafsirkan bahwa bukan Musa yang ingin dibunuh Allah,
tetapi anaknya Musa bernama Gersom. Dan tafsiran yang kedua, ya memang menafsirkan bahwa Musa lah yang ingin dibunuh oleh Allah. Ya. Nah, masalahnya kenapa Tuhan ingin menghukum, kalau kita mengambil penafsiran pertama, menghukum Gersom, anaknya Musa, atau juga kalau kita mengambil penafsiran kedua, bahwa Musa yang ingin dibunuh. Kenapa Tuhan berencana membunuh, ya tergantung penafsiran kita, Gersom kah atau Musa kah? Nah, disinilah kita harus tahu, saudara, bahwa ternyata, ya kalau dilihat juga dalam ayat-ayat 25, 26, bahwa sebenarnya Tuhan hendak membunuh baik entah Musa ataupun Gersom, karena Gersom belum disunat. Ini mengapa ini menjadi hal yang membuat Tuhan ingin berikhtiar membunuh Gersom atau Musa? Nah, kita harus mengingat, saudara, bahwa di dalam Kejadian 17 ayat 4, ya, saya akan membacakan bagi saudara. Bunyinya demikian. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Nah, jadi berdasarkan Kejadian 17 ayat 14 inilah kita bisa mengerti kenapa ada rencana Tuhan hendak menghukum, hendak membunuh, baik tadi kalau kita memegang tafsiran pertama, yaitu hendak membunuh Gersom, atau tafsiran kedua, Tuhan hendak membunuh Musa. Inilah penyebab utamanya, karena Gersom belum disunat. Tetapi kalau menurut saya lebih memilih penafsiran kedua, yaitu bahwa yang ingin hendak dibunuh oleh Tuhan adalah Musa. Karena apa? Karena Gersom adalah anak Musa, dan di dalam tradisi Yahudi bahwa anak, apalagi yang belum berusia dewasa, itu adalah di bawah pengawasan, di bawah otoritas orang tua. Jadi penyunatan anak itu memang wajib tanggung jawab dari orang tua. Menurut saya, mengapa Musa yang hendak dibunuh oleh Tuhan? Karena Musa lupa akan hal yang mendasar, hubungan antara Tuhan dengan bangsa Israel, yaitu bahwa orang Israel sebagai kepunyaan Tuhan harus menunjukkan perjanjian dengan sunat. Musa lupa atau apapun itu, sehingga ketika ia berangkat dari Midian menuju Mesir, dia belum menyunatkan anaknya. Nah, sampai di sini kita bisa mengerti bahwa Musa lah yang hendak dihukum atau dibunuh oleh Allah karena dia melanggar perjanjian yang mendasar itu, perjanjian sunat. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tentu kita juga berpikir, ya, padahal Tuhan hendak mengutus Musa ke Mesir, jadi membawa tugas tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada Musa. Tetapi kenapa, tanda kutip kalau bahasa saya, Tuhan sampai hati hendak menghukum Musa dengan membunuhnya?
Nah, disinilah saudara kita harus bisa mengerti bahwa walaupun, nah di sini, walaupun seorang hamba Tuhan sekelas Musa yang demikian hebat begitu ya, orang yang melakukan banyak mukjizat sebagaimana Alkitab nyatakan, itu tidak boleh menyepelekan apapun yang menjadi perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Ini dia. Tidak boleh menyepelekan aturan, perjanjian, atau dalam konteks sekarang firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab ini. Nah, disinilah saudara kita harus bisa semakin mengerti saudara. Tuhan itu bukanlah Tuhan yang seperti manusia. Artinya apa? Kalau kita menganggap dalam kehidupan sehari-hari ya, kita mendapat tugas dari atasan kita, lalu kita lupa sesuatu, tetapi kita mau menjalankan tugas tersebut, mungkin kita bisa minta maaf dan saya akan lakukan setelah saya menjalankan tugas. Kita bisa di dalam hubungan manusia berkata seperti itu, saudara. Tetapi dengan Tuhan berbeda. Dengan Tuhan hubungan kita itu berbeda. Nah, di sini sekali lagi saya ingin menekankan kepada saudara sekalian, perhatikan firman Tuhan dengan baik-baik. Jangan pernah menyepelekan, menganggapnya it's okay lah, semua orang ya melakukan kesalahan, semua orang melanggar firman, semua orang berdosa kok, toh nanti kita bisa minta ampun. Mungkin dalam waktu-waktu tertentu kita bisa melakukan tersebut, atau kebanyakan waktu kita, tetapi ingatlah, Tuhan bukanlah pribadi yang ingin atau bisa dipermainkan. Tuhan itu strict terhadap apa yang Dia sudah firmankan. Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang benar-benar menuruti semua firman Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak menghukum kita, atau supaya jangan terhambat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Seharusnya kita bisa lakukan, tetapi karena Tuhan marah dan menghukum kita, Dia akhirnya menghambat tugas dan tanggung jawab itu untuk kita lakukan. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita menjadi orang Kristen yang taat akan semua firman Tuhan. Dan saya yakin Tuhan akan memampukan kita. Ya. Karena apa? Firman Tuhan di dalam Alkitab ini adalah firman Tuhan yang pasti bisa dilakukan oleh orang percaya. Tapi ingat, bukan dengan kekuatan sendiri tentunya. Kita bisa melakukan semua firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab dengan pimpinan kekuatan dari Allah semata melalui Roh Kudus. Oleh sebab itu, mari sekali lagi menjadi orang-orang Kristen yang taat akan firman. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Bye.